Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai media informasi dan motivasi. Saya Sukamto Sastro di Mejo. Hari ini ingin mengajak sharing berkaitan dengan dunia wirausaha, dunia bisnis. Baik, di dalam dunia bisnis satu tema perjuangan di balik kesulitan demi kesulitan. Kesulitan itu tidak ada, yang ada adalah proses berkelanjutan meraih sukses. Kita lebih baik tidak menggunakan kata sulit, tetapi proses yang berkelanjutan. Karena kesulitan itu hanya ada pada orang-orang yang kandas. Kesulitan itu hanya berproses, pasti ada kemudahan. Oke? Jadi kesulitan itu hanyalah proses yang agak keras, kemudian ketika ditekuni akan menjadi keberhasilan. Karena di balik kesulitan pasti ada keberhasilan. Gitu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di Sukamto Sastro di Mejo Channel. Baik, kita lanjutkan. Jadi tapi gak gampang sih mas wirausaha, jadi pengusaha atau pebisnis di awal. Iya, karena setiap peluang bisnis itu pasti ada kesulitan. Apapun bisnisnya, apapun bentuknya, pasti banyak kesulitan. Dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang yang menghasilkan keuntungan. Itu istilah beberapa orang bahwa kesulitan. Kalau boleh saya matur atau saya bicara sharing, saya mencoba mengesampaikan kata kesulitan. Mohon maaf agak terbatuk-batuk. Saya mengesampingkan kesulitan. Saya mengedepankan proses berkelanjutan. Karena bagi saya tidak ada sesuatu yang tidak bisa teraih. Dengan ridha Allah pasti teraih. Tidak ada sesuatu yang sulit. Karena ketika proses berkelanjutan, kata sulit itu tidak ada. Yang ada adalah proses perjuangan, proses mujahadah, proses merealisasi keberhasilan. Itu yang sedang kami pikirkan dalam benak kami, biar tidak menjadi mental block. Jadi ketika kita bisa membedah suatu kesulitan, kata orang, pasti dia akan menemukan. Mungkin asumsi kita akan mencari sumber air yang jernih. Maka kita gali itu tanah, ketemu batu, kita gali lagi, ketemu cadas, kita gali lagi, ketemu lempung, kita gali lagi, akhirnya ketemu sumber mata air. Artinya di balik proses yang berat, proses yang menegangkan, capek, keringat, pegal, ketika berkelanjutan ketemu air yang jernih. Ya, ketemu air yang jernih. Maka saya katakan setiap proses pasti ada hasilnya. Saya ingat bahwa tidak ada orang yang gagal selama kita berproses berkelanjutan. Tidak ada orang yang kalah. Dia hanyalah pemenang yang tertunda. Ya. Jadi kemenangan itu siapapun akan meraihnya. Asalkan tekun berkelanjutan. Tak ulangi, tekun berkelanjutan. Itu kata kuncinya. Kemudian ada yang mengatakan begini. Saya adalah yang terbaik di bidang usaha ini. Saya pasti melakukan yang terbaik untuk meraih persaingan dan kemenangan. Ini salah satu slogan membuat kekuatan di bawah sadar, kekuatan imajinasi, kekuatan potensi, ya, kekuatan motivasi diri, kekuatan daya dongkrak asa dan cita-cita itu. Maka seringkali untuk mewujudkan keberhasilan butuh kalimat sugesti,
butuh kalimat-kalimat sakti, ya, butuh motivasi di bawah kesadaran kita. Jadi sekali lagi, yakinlah bahwa keberhasilan itu akan diraih, hanya butuh proses dan waktu. Kemudian kesuksesan di dalam usaha, ya, atau bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak daripada orang yang memikirkan sesuatu. Kok bisa? Iya. Orang yang terlalu banyak berpikir, mempertimbangkan A, B, dan C, dia jarang bertindak. Hati-hati harus, cermat harus, tapi bertindak. Tapi aktif, tapi aksi. Tanpa ada tindakan, tanpa ada aksi, bisa dipastikan nonsen. Oke. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang beraksi dan bertindak. Orang kalau diam dengan banyak pertimbangan, bisa dipastikan tidak akan berhasil. Yang lainnya sudah berlari, dia baru merenung, membuat konsep. Yang lain sudah bertindak, cuman dia mencari konsep. Ya pasti gagal. Ya. Jadi orang yang terlalu berpikir konsep, tidak segera bertindak, bisa dikatakan 90% gagal. Ya, bisa dikatakan 90% gagal. Maka jangan segan-segan untuk terus berkarya untuk mewujudkan sesuatu. Jadi kemudian yang berikutnya, seorang pengusaha sejati, ya, menghasilkan uang dari modal orang lain. Sedangkan pengusaha yang biasa mendapatkan uang dari modal sendiri. Artinya apa? Dengan modal intelektual saja seseorang bisa cerdas dan pandai. Dengan sebuah konsep saja, wirausahaan sendiri, dia menghasilkan uang. Kok bisa? Contoh begini. Saya punya tempat strategis. Saya sediakan meja. Ya, saya buat ceret, ya, ceret. Saya buat wedangan gaul gitu ya. Saya calling beberapa teman saya, bro, silakan titip makanan di sini, bro. Termasuk nasi bungkus, bro. Saya akan jualan di sini. Yang terjadi apa? Banyak kolega, teman datang bawa titipan konsinyasi. Akhirnya apa? Setelah jalan besar, dia punya karyawan, punya sistem. Artinya apa? Orang yang cerdas adalah memanfaatkan potensi orang lain untuk meraih keuntungan. Jadi modalnya bukan mesti modal sendiri. Oke. Saya sama teman-teman mendirikan sebuah lembaga keuangan. Dari keuangan, dana sekian M yang kita himpun dari deposan atau dari simpanan berjangka, ya, itu dioptimalkan. Ada pembiayaan di sana. Hasilnya luar biasa. Artinya apa? Kita tinggal merangkai potensi. Ya, ada brand, ada nama, ada izin resmi, ada tempat yang nyata, branding, membangun kepercayaan orang lain. Akhirnya, ya, modal datang, dimanfaatkan orang, kita ada selisih margin, selisih keuntungan. Contoh lagi, ada seseorang yang mendirikan biro jasa jual beli tanah. Dia hanya modal jaringan, telepon dan komunitas. Orang datang, bos, tolong bos, ditawarkan tanah saya bos. Nanti suksesnya 3% bos. Orang ini modal jaringan, dia dapat keuntungan. Apa? Prosentase sebagai broker, sebagai maklar. Artinya dia bekerja tanpa harus punya aset, tanpa harus punya tanah, tanpa harus punya barang. Tapi dengan kemampuan meracik tadi, nah, itu kawanku. Jadi itu kesejatian wirausaha memang harus begitu. Ya, lagi seorang pengusaha yang sebenarnya adalah orang yang harus cermat.
Wirausahawan sejati adalah orang yang bodoh yang pintar mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar. Ini konsepnya Bob Sadino. Dia merasa bodoh, merasa nggak pintar. Karena merasa bodoh tadi, almarhum Bob Sadino cari orang pintar, cari manajer mengelola usahanya. Akhirnya usahanya berkembang. Dengan kata lain Bob, bahwa almarhum Bob Sadino, aku itu orang bodoh. Maka aku pekerjakan orang yang pintar. Aku ini orang bodoh, aku bermitra dengan orang pintar. Orang pintar tadi digaji, bekerja ekstra keras. Lah kenapa begitu? Iya, ekstra keras dan mendapatkan keuntungan. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang bodoh tadi kaya. Asetnya banyak karena dia punya sistem. Ya, maka seorang pengusaha itu harus bukan hanya modal uang, modal intelektual, modal konsep, dan punya jaringan, punya teman, punya karyawan. Tidak ditangani sendiri seperti manajemen tukang cukur, dipotong-potong sendiri, uangnya dipepek sendiri atau dipakai sendiri. Itu namanya manajemen tukang cukur. Iya kan? Nah, itu. Jadi yang baik, buat sistem, buat SDM yang baik, hasilkan produk yang baik, di marketingkan yang baik, hasilnya melimpah. Gitu. Itulah artinya untuk sukses tidak bisa sendiri, harus tim. Ya, bukan Superman tapi super tim. Bukan Tarzan kota, bukan, tapi slogan kita bersama, bersama kita bisa, gitu. Kemudian yang berikutnya, jangan meremehkan keuntungan yang kecil yang kita raih. Karena yang penting kontinuitas dan lancar. Kadang orang mengecilkan keuntungan kecil, kecil untungnya, tapi kalau omsetnya banyak jadi besar. Ya. Distributor itu untungnya tipis, tapi omsetnya tinggi. Jadi ada yang strateginya memperkecil keuntungan sehingga banyak pelanggannya, ya, tapi kuantitasnya banyak sehingga keuntungannya menjadi banyak. Makanya itu juga perlu dicermati dalam bisnis. Jadi bukan asal wah untungnya banyak tapi terkapar karena langganannya mati. Maka yang terpenting untung itu tipis nggak apa-apa, yang penting usahanya jalan, gitu. Jadi sekali lagi kita itu tidak akan pernah sukses kalau kita itu bekerja seperti Tarzan, serba sendiri, dibuat sendiri, dinikmati, dicita rasa sendiri, dijual sendiri, terus kemudian keuntungannya dipakai sendiri. Akhir ceritanya sakit, dibuat berobat sendiri. Ya kan, lucu kan? Nah, makanya buatlah sistem, buatlah konsep yang baik. Dari sedikit, tidak langsung karyawan 10, bisa juga dari karyawan 2 atau 1. Bermitra juga bisa, dijalankan, lama-lama akan menjadi sukses. Jadi, lama-lama menjadi sukses. Semuanya berproses. Jadi sukses itu harus dan wajib berproses. Sukses kok tidak berproses? Nggak mungkin. Nggak ada rezeki turun dari langit dalam arti kata materi ya. Kalau rezeki yang diartikan hujan, iya turun dari langit. Gitu. Jadi ada yang mengatakan begini. Orang yang usaha itu kayak setengah gila. Lu kok bisa? Iya. Dengan sebuah keyakinannya sendiri, dia kerja keras siang dan malam, hasilnya berhasil. Maka dikatakan kadang-kadang pengusaha itu setengah gila. Lucu gitu. Jadi ya memang setengah gila. Kerjanya di atas rata-rata. Ya. Kalau tidak setengah gila, ya mana mungkin bisa sukses. Yang lainnya tidur masih kerja, yang lainnya belum bangun sudah kerja. Artinya apa? Dia atas rata-rata. Tidak ada keberhasilan diraih hanya dengan pangku tangan. Jarang ada. Orang yang diwarisi dengan kekayaannya,
kalau tidak bisa melatih diri dan membuat keterampilan diri mengelola harta warisan, hancur bosku. Itulah butuh kepiawaian gitu. Jadi kata orang bahwa bisnis ini permainan yang menyenangkan. Ada deg-degan, ada kejengkelan, ada uang yang masuk bahagia, ada uang yang keluar sedih. Jadi seninya itu luar biasa di dalam bisnis ini. Betul-betul luar biasa. A'udzubillah minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Jadi apapun bentuknya, kita bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Seorang muslim jangan lupa selalu bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diakhiri dengan la haula wala quwata illa billah. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Terima kasih. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.